Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Darlie Lynn Peck Routhier lahir pada tanggal 4 Januari 1970 di Altoona, Pennsylvania. Ayahnya bernama Larry Peck dan ibunya bernama Darlie Key. Darlie sekolah di Monterey High School di kota Lubbock dan lulus pada tahun 1988. Dia menghabiskan masa remajanya di kota Lubbock, Texas, di mana dia bertemu calon suaminya yang bernama Darren Routhier ketika dia berusia 15 tahun. Darren waktu itu bekerja sebagai koki di restoran Western Sizzling. Mereka menikah 4 tahun kemudian pada bulan Agustus 1998. Anak pertama mereka, Devon Russ Routhier, lahir kurang dari setahun setelah pernikahan mereka pada tanggal 14 Juni 1989. Lalu, Damon Christian Routhier pada tanggal 19 Februari 1991. Dan anak bungsu mereka yang bernama Drake Routhier lahir pada tanggal 18 Oktober 1995. Menurut para tetangga, keluarga Routhier adalah penghuni teladan dan keluarga yang sempurna. Darlie sering memanggang kue untuk anak-anak tetangga. Mereka bahkan membantu biaya rumah sakit untuk pasien kanker. Lalu Darren memulai usahanya dengan membuka sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang komponen elektronik. Dan usahanya berjalan dengan baik dan sukses. Dari sanalah, mereka kemudian bisa membeli rumah baru di Rowlett di pinggiran kota Dallas, Texas. Darlie dan Darren menghabiskan ribuan dolar untuk merenovasi rumah baru itu. Darren juga membeli mobil Jaguar pada tahun 1982 dan kapal pesiar dengan kabin setinggi 30 kaki. Bahkan, Darlie sempat menjalani operasi pembesaran payudara pada tahun 1992 dan membeli sejumlah besar perhiasan yang mewah. Keluarga Routhier ini menjalani gaya hidup yang boros dan mewah. Padahal, semua itu di luar kemampuan mereka. Tetapi orang-orang di sekitar mereka tidak menyadarinya. Sampai suatu ketika, semuanya berubah drastis. Ketika bisnis perusahaan yang dijalankan mereka mulai merugi, Darlie dan Darren telah mengajukan pinjaman dari bank, tapi ditolak karena situasi keuangan mereka yang buruk. Mereka telah berhutang sebesar $10.000 dalam bentuk pajak, $12.000 untuk kartu kredit. Kalau ditotal dengan kurs Rp14.000, hutang mereka saat itu sebesar $308 juta. Itu belum termasuk hutang-hutang lainnya. Sampai akhirnya, keluarga Routhier ini dinyatakan bangkrut. Darlie yang terbiasa hidup mewah dan boros, menjadi stres dengan perubahan ini. Ternyata, keluarga yang terlihat baik dan sempurna di luar dan di awal-awal pernikahan ini tidak berlangsung lama. Mulai timbul pertengkaran antara Darlie dan Darren. Bahkan, pada satu titik, Darlie sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, dan dia menulis catatan untuk anak-anaknya di buku hariannya itu. Dia meminta mereka untuk memaafkannya. Darlie berusaha untuk mengubah keadaan hidupnya. Dia yang terbiasa dengan pakaian dan perhiasan mewah, tidak mau menerima keadaan hidupnya yang berubah menjadi susah karena usahanya yang bangkrut. Pada tanggal 6 Juni 1996, pukul 2:31 dini hari, petugas 911 di Rowlett mendapat panggilan darurat dari Darlie di rumahnya yang berada di 5801 Eagle Drive. Darlie berteriak di telepon, "Ada orang yang masuk ke rumah saya, dan dia baru saja menusuk saya dan anak-anak saya." Saat itu, Darlie Lynn Routhier sedang tidur di ruang keluarga lantai bawah bersama kedua anaknya. Damon yang berusia 5 tahun dan Devon yang saat itu berusia 6 tahun sedang tidur di lantai. Sedangkan Darlie tertidur saat menonton televisi dan membiarkan TV dan suaranya dalam keadaan menyala. Sementara suami Darlie yang bernama Darren tidur di lantai atas di kamar tidur utama bersama putra bungsunya yang bernama Drake. Darlie dan dua anaknya tiba-tiba diserang secara brutal. Anak-anaknya ditikam oleh orang yang tidak dikenal. Dan lengan serta tenggorokan Darlie juga dilukai.
Darin, suaminya yang mendengar suara keributan di bawah, langsung bangun dan berlari turun ke lantai 1 untuk mengecek keadaan istri serta anak-anaknya. Dan betapa kagetnya Darin ketika melihat istri serta kedua anaknya dalam kondisi yang tidak berdaya. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut tiba di TKP. Tim medis yang datang ke lokasi pun langsung melakukan pertolongan kepada Darlie dan kedua anaknya. Mereka dibawa oleh para medis ke rumah sakit. Tapi sayangnya, Devon dan Damon meninggal dalam perawatan para medis. Sedangkan Darlie, dia selamat. Dia dioperasi karena luka di lehernya di Baylor University Medical Center. Para dokter menemukan bahwa cedera lehernya terjadi hanya berjarak 2 mm dari arteri karotisnya. Dan jika pisau itu memotong arterinya, maka lukanya akan bisa berakibat fatal. Kepada tim kepolisian, Darlie mengatakan bahwa dirinya telah dirampok. Saat itu, dia terbangun dan menemukan seorang penyusup telah masuk ke rumahnya. Perampok itu kemudian melarikan diri melalui ruang utama dan lari keluar menuju ke garasi. Polisi yang menyelidiki tempat kejadian menemukan bahwa salah satu jendela besar di garasi terbuka dan tirainya telah dipotong. Namun, menurut pihak kepolisian, mereka tidak menemukan satupun sidik jari dari si perampok pada tirai maupun di jendela. Bukan itu saja, menurut Darlie, setelah si perampok melakukan aksi kejinya, dia kemudian lari lewat pintu depan rumah dan sempat memanjat pagar rumah. Tapi, lagi-lagi sewaktu tim forensik melakukan pengecekan, tidak ditemukan jejak maupun sidik jari dari perampok di sana. Bahkan, kondisi pagar saat itu masih terlihat berdebu seperti tidak ada orang yang menyentuhnya sama sekali. Pihak kepolisian meragukan ceritanya Darlie. Mereka menemukan banyak kejanggalan dari keterangan Darlie tersebut. Darlie juga mengatakan kepada polisi bahwa penyusup itu menjatuhkan pisaunya ke lantai dan dia mengambilnya. Karena setelah ditegur oleh petugas polisi untuk tidak menyentuh apapun, dia mengaku sudah menyentuh pisau tersebut. Padahal, Darlie harusnya menyadari bahwa mengambil pisau mungkin bisa mengacaukan bukti sidik jari yang bisa diperoleh dari pisau tersebut. Sementara itu, di rumah Darlie, polisi terus mencari bukti. Sidik jari ditemukan di sejumlah area dan diambil fotonya. Banyak benda di dalam rumah telah dipindahkan. Misalnya, telepon, lampu di ruang tamu, penyedot debu, album foto keluarga, sofa, dan bantal. Barang-barang itu dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan sebuah kaos kaki yang penuh darah. Namun, ketika dilakukan tes DNA, hanya ditemukan sidik jari dan DNA Damon dan Devon. Dan sama sekali tidak ditemukan DNA dari pelaku. Pihak kepolisian pun langsung membawa Darin dan Darlie ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Darlie lalu menceritakan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Menurut pengakuannya, malam itu dirinya sedang tidur di sofa yang ada di lantai 1. Namun, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar teriakan dari anaknya. Darlie segera menghampiri Devon dan Damon di kamarnya. Ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang tidak dikenal di dalam ruangan tersebut. Darlie merasa panik dan langsung berteriak, sehingga perampok itu langsung menyerangnya dengan menggunakan pisau. Setelah itu, perampoknya kemudian kabur melalui pintu depan dengan cara memanjat pagar. Darlie menjelaskan ciri-ciri dari pria tersebut, yaitu pria berkulit putih, rambut lumayan panjang, dan mengenakan kaos serta celana jeans. Beberapa hari setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pihak kepolisian kembali mendatangi Darlie untuk melanjutkan sesi interogasi. Namun, pihak kepolisian merasa semakin curiga ketika Darlie memperlihatkan luka-luka goresannya. Di saat luka tersebut diperiksa dengan seksama, luka-luka itu terlihat seperti luka yang sengaja dibuat. Pihak kepolisian pun meyakini jika serangan itu memang sengaja dibuat-buat.
Menurut pihak kepolisian, luka di bagian leher Darlie tidak terlalu dalam dan bisa dibilang terlihat masih sangat baru. Hal ini sangat berbeda dengan serangan kepada kedua anaknya, di mana serangannya sangat brutal dan membabi buta. Biasanya, jika seseorang perampok masuk ke rumah seseorang, mereka akan lebih memilih untuk melumpuhkan orang dewasa terlebih dahulu dibandingkan menyerang anak-anak. Pengakuan Darlie ini semakin memunculkan kecurigaan pihak kepolisian. Namun, karena pihak kepolisian masih belum memiliki bukti yang kuat, akhirnya Darlie dan suaminya dibebaskan dari kecurigaan itu. Hingga pada tanggal 14 Juni 1996, yaitu 8 hari setelah kematian anak-anaknya, Darlie secara tiba-tiba membuat acara pesta ulang tahun salah satu anaknya yang sudah meninggal di pemakaman anaknya tersebut. Sebuah rekaman memperlihatkan kalau Darlie ini merayakan ulang tahun anaknya yang telah meninggal dengan raut wajah yang sangat-sangat bahagia. Bahkan, ia tidak menunjukkan kesedihannya sama sekali. Hal ini tentu saja membuat beberapa media massa serta tetangga merasa semakin curiga. Mereka merasa bahwa Darlie lah yang sudah membunuh kedua anaknya. Beberapa media sempat mewawancarai Darlie untuk menanyakan mengapa ia membuat pesta ulang tahun tersebut. Darlie menjelaskan bahwa itu merupakan permintaan anak-anaknya ketika mereka masih hidup, sehingga Darlie pun merasa harus memenuhi permintaan terakhir dari mereka, meskipun harus dilakukan di pemakaman. Rumor yang beredar di antara para tetangga ini akhirnya sampai juga kepada pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian pun kembali mendatangi Darlie untuk melakukan interogasi yang kedua kalinya. Pihak kepolisian juga sempat menyinggung mengenai pesta ulang tahun yang dibuat oleh Darlie di pemakaman anaknya. Dan masih dengan jawabannya sama, Darlie mengatakan kepada pihak kepolisian jika ia hanya berusaha untuk memenuhi permintaan terakhir anaknya. Di dalam interogasi tersebut, pihak kepolisian membeberkan beberapa bukti dan fakta di tempat kejadian perkara yang sangat tidak masuk akal. Menurut penyelidikan, luka-luka goresan di tubuh Darlie itu adalah luka yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Pihak kepolisian juga sempat memeriksa pisau yang digunakan oleh perampok, dan ternyata pisau tersebut merupakan pisau yang hilang dari dapur rumah Darlie. Hal ini membuat pihak kepolisian menjadi semakin yakin bahwa Darlie lah yang sudah melakukan penyerangan serta pembunuhan terhadap kedua anaknya sendiri. Dengan bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian akhirnya menyatakan bahwa Darlie bersalah karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap kedua anaknya sendiri, sehingga pihak kepolisian secara resmi menjadikan Darlie sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada tanggal 6 Januari 1997, sidang kasus ini pertama kali digelar di pengadilan Gatesville, Texas. Di dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum mengatakan kalau Darlie membunuh kedua anaknya karena himpitan ekonomi. Selain itu, jaksa penuntut umum juga meyakini bahwa pembunuhan itu dilakukan untuk mendapatkan klaim asuransi kedua anak-anaknya. Tapi sampai akhir persidangan tersebut, Darlie tidak pernah mengakui perbuatannya. Akhirnya, pada tanggal 5 Februari 1997, Majelis Hakim Pengadilan Gatesville menjatuhkan hukuman mati dengan cara disuntik dengan cairan mematikan terhadap Darlie. Setelah keputusan pengadilan tersebut, berbagai proses hukum lainnya telah ditempuh oleh Darlie. Namun sayangnya, semua itu tetap ditolak oleh pengadilan. 5 tahun setelah dia dihukum karena membunuh putranya, pada tahun 2002, Darlene Routier masih mempertahankan ketidakbersalahannya. Pengacaranya selalu bersiap untuk pergi ke pengadilan lagi. Bukti dan informasi baru terus dikumpulkan pengacaranya untuk meningkatkan kemungkinan betapapun tipisnya bahwa Darlie tidak bersalah dan telah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Darlie terus berusaha untuk menempuh upaya hukum lainnya dan berupaya mengumpulkan dana untuk melakukan tes DNA
serta mendapatkan bukti baru agar kasusnya bisa ditinjau ulang. Dan sampai saat ini, eksekusi mati terhadap Darlie belum dilaksanakan. Jika Anda belum pernah melihat Darlie Routier sejak dia dikirim ke hukuman mati 5,5 tahun yang lalu, jika satu-satunya kenangan Anda tentang dia adalah foto-foto glamor ketika rambutnya masih pirang platinum, wajahnya dilapisi riasan, dan jari-jarinya ditutupi dengan cincin berlian, Anda mungkin tidak mengenalinya hari ini. Darlie saat itu berusia 32 tahun di tahun 2002. Rambutnya panjang dan coklat kastanye dan ditarik menjauh dari wajahnya, menonjolkan tulang pipinya dan mata coklatnya yang cerah. Tubuhnya kencang berkat latihan harian 500 sit-up di selnya dan 2 jam berjalan kaki di halaman penjara. Ketika dia duduk di belakang kaca anti pecah di area pengunjung di penjara unit Mountain View di Gatesville, dia tersenyum ramah, meletakkan sikunya di atas meja, dan dengan cekikikan lembut mengatakan bahwa dia telah membaca buku Harry Potter terbaru. Darlie dapat berbicara tentang plot cerita buku itu dengan putra bungsunya Drake yang berusia 6 tahun di saat itu, satu-satunya dari anak-anaknya yang masih hidup. Darlie menerima banyak kunjungan dari teman, keluarga, pengacara, jurnalis, dan penyelidik swasta. Sementara itu, Darren, suaminya Darlie, sempat dituduh merencanakan aksi perampokan di rumahnya sendiri untuk mendapatkan uang dari pihak asuransi. Tapi Darren menyangkal semua tuduhan itu. Katanya, "Bagaimana mungkin saya membiarkan orang yang mendobrak masuk ke rumah saya dan membunuh anak-anak saya? Mengapa saya melakukan itu jika saya memiliki anak-anak dan istri saya di bawah?" Darren berkata, "Itu cerita paling gila yang pernah saya dengar." Oh ya, sebagai tambahan informasi, Drake, anak ketiga dari Darlie dan Darren, sekarang sudah berusia 20-an. Dalam wawancara CNN di depan kamera, dia tidak bertindak seperti seorang pemuda yang dipenuhi dengan kepahitan atau kemarahan akibat trauma kejadian yang dialaminya. Drake mengatakan dia percaya ibunya tidak bersalah. Dan dia telah mengunjungi Darlie yang saat itu berusia 48 tahun secara teratur di unit Mountain View. Darlie merupakan salah satu dari 6 wanita terpidana mati di negara bagian yang paling aktif dikunjungi di Amerika Serikat. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.